Jawa Tulen, bahkan menurut saya ini menjadi kebangkitan bagi masyarakat Wonosobo dan sebuah ajakan juga untuk semuanya untuk mari membangun Wonosobo, tampar Wonosobo dengan cinta, gunakan profesi kita masing-masing untuk memberikan kasih kepada Wonosobo sebaik-baiknya. Petani yo nyangkul yang benar, nanam yang baik, dan akhirnya kita mendapatkan apa yang dinamakan berkah itu tadi dari alam, dari sesama manusia, dan semoga Allah merestui. Amin, amin, amin. Maaf, bisnis gitu itu untung apa rugi dengan dana segitu membangun patung seindah itu? Kalau ini bisnis jelas rugi. Saya enggak bayaran loh. Kalau ini bisnis, tapi ketika ini adalah sebuah pengabdian, sebuah rasa syukur saya untung banyak. Saya mendapatkan banyak hikmah di sini. Orang berbagi bahagia dengan saya bisa berterima kasih dan saling memberikan rasa terima kasih. Pedagang yang dulu lihat saya nggak kenal, sekarang jadi kenal, mereka ucapkan terima kasih. Saya pun sama, ucapkan ke mereka terima kasih. Jadi mari saling memberikan kata terima kasih pada siapapun. Akhirnya tidak ada salah satu pihak yang dikecewakan, Mas. Betul. Dan ini nilainya tidak sekedar duit ya. Ini seniman itu gembel, seniman itu ora profesional, seniman itu kerja sakarpe dhewe. Profesi seni tidak bisa untuk hidup menurut Mas Ari gimana? Selama ini loh ya, maaf loh. Itu berarti anggapan itu tidak percaya adanya Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu itu pasti maksimal. Apapun ketika digeluti, ditekuni, dihayati, syukur-syukur, tulus, ikhlas, makan bisa lah. Saya enggak pernah khawatir Mas itu. Saya yakin sekali dengan adanya Gusti Allah dan Maha Besar Gusti Allah. Salah satu syarat keimanan itu yakin besok pasti akan makan, besok pasti akan bahagia. Gusti Allah eman kok, nggak perlu khawatir apapun profesinya. Ya barangkali saja lihatnya baru sektor seniman gembel, seniman nggak bisa menghidupi keluarga, ya nggak apa-apa, belum banyak dolan mungkin atau belajar. Ya, Mas Ari membuktikannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bejan Zaitun dari channel YouTube Jateng Post TV. Channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada hari ini kita mendapat kesempatan istimewa bisa berjumpa dengan seorang seniman Wonosobo yang akhir-akhir ini cukup menghebohkan dunia. Namanya Mas Rejo Arianto. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Teman-teman, jadi menemui Mas Ari ya, tokoh seniman Wonosobo yang hari-hari terakhir ini cukup menghebohkan karena beliau membuat seni patung biawak ya di Wonosobo yang sangat menghebohkan itu. Menemui beliau tidak mudah, saya sampai 2 kali datang ke Wonosobo ya, dan akhirnya ketemu hari ini ingin mengulik tentang gimana sih sesungguhnya sampai dibangun patung biawak di Wonosobo yang katanya sangat murah biayanya, sehingga orang itu semua terkesima dengan patung ini. Hasilnya bagus, tetapi biayanya murah. Mas Ari, kita pengen tahu gimana sih ceritanya Mas Ari sebagai seniman kemudian dipercaya membangun patung biawak yang menghebohkan itu, Mas Ari? Ya, itu awalnya memang dari inisiatif Karang Taruna untuk mewujudkan biawak sebagai salah satu ikon. Dan kebetulan kami ngobrol dengan para
Pemuda Karang Taruna diteruskan dengan Pak Bupati. Habis itu Pak Bupati langsung mendahului saya untuk mengeksekusi. Ya. Ceritanya patung itu sampai kemudian menjadi keputusan yang harus dibangun tuh awalnya gimana itu? Ya, Wonosobo hadir dengan alam yang indah. Udaranya sejuk, airnya bersih dan sebagainya. Kita sebagai sebagai pemuda, sebagai masyarakat Wonosobo tentunya pengenlah memberikan sesuatu ke Wonosobo. Berbentuk apa? Ya ini salah satunya patung biawak. Patung biawak Ya. itu ya, intinya sebetulnya memang ada keinginan dari para pemuda, diantaranya juga Mas Ari sebagai warga Wonosobo untuk memberi sumbangsih lah Ya. buat Wonosobo. Kemudian ada ide, kemudian jadilah itu. Ya. Dan itu memang biayanya dari APBD atau dari APBDes atau dari mana? Ya, biaya itu iuran dari APBD. Oh, APBD. Ya, bukan dari daerah. Daerah. Bukan dari daerah tempat dibangun itu enggak ya? bukan Dari APBD kabupaten memang ya. Dari BUMD bukan Oh, BUMD. APBD. BUMD, mohon maaf. Oh, dari BUMD bukan APBD, dari BUMD. Ya. BUMD. Mungkin CSR kali ya. Ya, termasuk iuran kok Mas itu. Iuran BUMD itu ya. Ya, Yang ada di Wonosobo ya. meh piro. Ya kalau tahu prosesnya memang ndak semudah yang dianu. Angka 50, keluar angka 50 itu bukan angka yang kecil menurut saya. Karena tidak hanya satu orang sing Ya. begitu. Jadi di sini alhamdulillah masyarakat Wonosobo apalagi kok Indonesia menganggap patung ini dengan budget murah. Tapi mohon maaf kayaknya nggak murahan deh. Iya. Ya itulah, justru itulah. Jadi publik itu begini Mas Ari. Ini sebenarnya kenapa menjadi heboh? Karena publik itu baru terbelalak bahwa sebetulnya karya patung atau orang sering menyebutnya itu adalah apa ya? Bangunan-bangunan di sebuah kabupaten itu yang selama ini dikenal dibangun selalu dengan biaya yang mahal. Ya. Jadi ada misalnya di Jepara ada patung penyu, di Tuban ada patung gajah, kemudian mungkin di Surabaya ada patung Surabaya ya, Suro dan Boyo. Itu selama ini yang kita kenal sebagai warga biasa itu biayanya biasanya mahal, sampai miliaran. Tapi ini di Wonosobo dengan karya yang tidak kalah itu cuma 50 juta. Itu yang membuat masyarakat itu benar-benar penasaran dan banyak yang datang ke sini ingin membuktikan itu loh. Ya. Jadi begini, kembali ke murah tapi tidak murahan. Iya. Dan yang mahal itu apa? Semangat kita, tekad kita untuk membangun, untuk memberi, bukan hanya kita menerima. Jadi yang mahal itu mau dinilai berapa? Ayo, 50 juta, 100 juta, tekad kita, semangat kita, dan sumbangsih kita pada Ibu Pertiwi. Itu yang menurut saya harus dihargai mahal. Ya, harus dihargai mahal. Dan orang bekerja itu juga harus memperhitungkan itu ya. Jangan hanya masalah rupiah ya. Betul. Kalau ngomong 50 juta bisa jadi patung yang bagus ya bisa. Tetapi kalau untuk orang kerja misalnya itu enggak, Mas Ari sebagai orang yang mengerjakan enggak untung ya jangan kan gitu juga ya. Ya, cukup. Jadi begini, hidup ini persoalan rasa, kembali saya tekankan. Kita mendapatkan, taruh kata, saya mendapatkan cuan dari patung ini besar. Paling-paling rasa seneng. Setelah itu kembali ke biasa. Nah, sedang di sini ketika saya membangun patung ini dengan katanya itu kok murah, saya mendapatkan kok rasa bahagia itu tadi. Bukan hanya nominal, tapi lebih ke saya mendapatkan rasa syukur melihat sedulur saya Wonosobo bahagia. Syukur-syukur malah ke ranah yang lebih luas. Indonesia bahkan merasakan kebahagiaan ini, kebangkitan semangatnya, kebangkitan bagaimana kita berjuang untuk Indonesia Raya. Membangun tidak dalam selalu dengan kacamata menghabiskan dana yang banyak gitu ya. Ternyata bisa dengan dana yang minimalis pun bisa gitu bisa. ya.
Yang efisiensi itu kan bukan hanya pengiritan, Iya, iya. tapi bagaimana efisiensi itu tepat. Secukupnya itu tadi menurut saya efisiensi. Ya. Bisa dibuat mahal, bisa dibuat murah. Itulah yang namanya sebetulnya. Iya, secukupnya itu tadi kan Secukupnya itu tadi. menjadi fondasi. Fondasi. Saya sebagai orang yang saya lahir di Wonosobo, Jawa Tulen, bahkan menurut saya ini menjadi kebangkitan bagi Kebangkitan, masyarakat Wonosobo dan sebuah ajakan juga untuk semuanya, untuk mari membangun Wonosobo, tampar Wonosobo dengan cinta, gunakan profesi kita masing-masing untuk memberikan kasih kepada Wonosobo. Oke. Sebaik-baiknya. Petani yo nyangkul yang benar, nanam yang baik, dan akhirnya kita mendapatkan apa yang dinamakan berkah itu tadi dari alam, dari sesama manusia, dan semoga Allah merestui. Amin, amin, amin. Mas Ari, ini orang kalau merasakan ini Ya. patung murah di Wonosobo tapi tidak murahan ini. Ini sebetulnya dari kelompok pemuda atau Mas Ari sendiri sebagai seniman itu ada nggak kesengajaan untuk menampar proyek-proyek lain yang biasanya dibangun dengan mahal itu? Itu kan dapur mereka ya. Saya mencoba apa sih? Aku nggak pingin ngomongin orang, tapi aku lebih bagaimana aku melihat diri saya sendiri. Sebagai orang Jawa, mari perdalam, bukan mencari-cari, tapi mari gali. Apa sih kekurangan kita? Nah, persoalan dapur mereka dan sebagainya, saya nggak mau komen, dan itu urus saja lah sebaik-baiknya dapur mereka. Dapur saya urus saya sendiri, sebaik-baiknya. Oke, cukuplah ini menjadi pelajaran dan contoh nyata di masyarakat ya. Tidak perlu banyak omong, tapi bukti. Itu intinya gitu ya. Semoga. Moga. Dan memang sebetulnya Mas tanpa sengaja ini banyak proyek-proyek patung yang lain yang panas dingin nih melihat Wonosobo nih, murah tetapi bagus. Nah itu. Jadi Ya itu, tanpa sengaja ya. Yang mahal itu semangatnya, Ya, ya, dedikasinya. Oke. Seni tidak bisa diukur ukuran sekian, harganya sekian, keluasan, ketinggian sekian, harganya tidak bisa, bebas, tak terbatas harganya. Tapi bagaimana saya sumbangsi saya ingin sujud syukur pada Wonosobo sebagai tanah kelahiran saya. Ya berusaha memberilah. Betul. Itu yang paling penting ya. Ya. Jadi bukan perkara murah, tapi memang di situ ada niat untuk berkarya lah untuk Ya. Wonosobo ya. Seberapapun dananya diwujudkan dengan maksimal untuk cinta Wonosobo lah intinya. Iya, betul. Mas pertanyaan, tapi seandainya itu dianggap sebuah bisnis gitu, itu untung apa rugi dengan dana segitu membangun patung seindah itu? Kalau ini bisnis jelas rugi. Saya enggak bayaran loh. Kalau ini bisnis. Tapi ketika ini adalah sebuah pengabdian, sebuah rasa syukur saya untung banyak. Saya mendapatkan banyak hikmah di sini. Orang berbagi bahagia dengan saya bisa berterima kasih dan saling memberikan rasa terima kasih. Pedagang yang dulu lihat saya nggak kenal, sekarang jadi kenal, mereka ucapkan terima kasih. Saya pun sama, ucapkan ke mereka terima kasih. Jadi mari saling memberikan kata terima kasih pada siapapun. Akhirnya tidak ada salah satu pihak yang dikecewakan, Mas. Betul. Dan ini nilainya tidak sekedar duit ya. Ya. Mas Ari setelah peristiwa ini dikenal banyak orang terus terang ya, dan dikenal dari sisi yang positif ya. Kalau dianggap sebagai jeweran buat proyek-proyek raksasa di jeweran ya kan, hikmahnya kan positif juga. Kemudian masyarakat mengenal, kemudian mungkin jasanya, Ya. kemudian setelah ini saya kira nama baik itu akan dihargai semua orang, Mas. Ya, karya seni itu kan gini. Jadi terserah persepsi mereka, terserah pandangan mereka atau mau dibawa kemana. Itu saya hanya membuat percikan sebuah sesuatu. Nah, sesuatu itu ditangkap masyarakat bagaimana? Betul. Kalau ini ditangkap positif, mari kembangkan positifnya. Kalau dianggap negatif, koreksi negatifnya di sebelah mana. Jadi kita
nggak usah saling menyalahkan. Kita lebih ke bagaimana koreksi diri, bagaimana kita lebih mendalami apa sih arti kata hidup dalam rangka bahagia itu tadi. Okay. Oke Mas, itu pertanyaan orang juga. Itu gimana sih seorang seniman bisa membuat patung yang persis plek dengan aslinya itu real gitu Mas? Kembali ke intensitas penghayatan saya. Bagaimana saya belum tahu biawak, karakter biawak. Ya saya butuh tahu. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang akhirnya diendapkan. Jadi mengenali sosok biawaknya dulu. Berarti Mas Ari juga sebelum membuat patung itu? Iya, ada lebih ke observasi baik dulu, itu gerak, anatomi, dan yang terakhir itu karakteristik. Bukan berarti kalau saya disuruh buat patung harimau saya harus pelihara harimau loh, bukan. Sekarang itu dunia maju. Nggak dapat itu, dapat video. Pendekatannya. Nggak dapat video, dapat foto atau apa, bisa kok. Oke. Kalau Mas Ari sendiri sebenarnya seniman apa ini? Lebih ke apa faknya? Saya di isi itu ngambil lukis seni rupa. Jadi dari isi Solo? Isi Solo. Seni rupa ya? Seni rupa. Kok jadinya ke patung Mas? Kembali ke itu Mas. Jadi saya tidak membatasi diri untuk hanya melukis. Saya lebih cair saja. Bagaimana orang melihat saya sebagai lebih ke perupa. Saya mungkin besok bisa buat apa lagi. Itu cair saja, saya seneng kok. Seneng dan punya kemampuan lah intinya ya. Ya sambil belajar. Ya karena seniman lukis namanya seniman lukis ya pasti juga bisa seni-seni yang lain sesungguhnya ya. Semoga saja. Ya. Mas, karya seni apa aja yang sudah pernah diproduk selama ini selain yang paling fenomenal itu? Kata produk dalam seni kurang mohon maaf. Kurang pas ya. Ya. Karya ya. Kurang kalem. Kasar berarti. Karya. Ya. Lukis itu menjadi kesukaan saya sekaligus kebahagiaan. Kalau nggak bahagia, yang lukisan 3 tahun yang lalu belum laku, tapi kok sekarang saya melukis lagi. Kalau nggak seneng, nggak bahagia, nggak mungkin saya lakukan lagi. Benar. Karena bukan produk tadi ya. Tidak untuk diproduk dan dijual ya. Maaf tuh. Jadi mohon maaf ya, karya seni bukan produk ya. Oke. Jadi sebetulnya di seni rupa ya, seni lukis ya, tetapi memang ya punya kemampuan seni patung juga pada akhirnya ya. Kalau untuk patung sendiri selain biawak sudah pernah membuat patung juga? Pertama untuk swasta itu buat kuda pertama. Kuda? Ya ada pendampingnya. Tapi saya menghitungnya itu setiap season itu karya pertama. Oke. Nah, itu nanti karya kedua. Nah, patung ini sebetulnya karya ketiga. Tapi yang pertama untuk publik. Oh, untuk publik ya. Ya. Oh, gitu. Mungkin untuk individu ya. Ya, untuk individu. Mas, setelah dikenal banyak orang kayak gini nih, kemudian Mas Ari ini tentu akan banyak mendapat ya efek positif ya dari kalau dibilang dari job atau mungkin kesempatan untuk berkarya yang lebih itu kira-kira setelah peristiwa ini banyak enggak Mas? Banyak Mas. Termasuk mental itu tadi. Baik, kita juga terima dengan mental yang harus kuat juga. Andai kata ini karya kemarin itu direspon kurang baik, saya juga harus siap secara mental. Jadi harus depan belakang harus siap. Maaf, mungkin agak kasar juga pertanyaan saya. Setelah ini kira-kira banyak enggak order pekerjaan atau karya seni yang berikutnya gitu? Alhamdulillah. Banyak respon positif. Terima kasih. Banyak respon yang menanggapi saya sebagai sesuatu yang positif. Saya terima kasih juga, apresiasi. Terima kasih juga. Saya butuh kalian semua. Untuk mengapresiasi baik di sektor apapun. Terima kasih. Ada nggak tawaran dari Pemkab? Banyak. Wonosobo? Pemkab. Ya. Salah satu harapan untuk menggarap lagi karya yang lebih bagus. Saya berharap begitu. Berharap atau sudah
adalah obrolan Sudah kecil ada ya? Oh. untuk mengarah ke situ. Karena sinyal positifnya bagus sih Mas. Iya, makanya itu. Saya pengen Wonosobo sebagai salah satu kota destinasi wisata. Tujuan selain Dieng, selain alam yang bagus itu memunculkan bangunan-bangunan yang bisa untuk wisata lah. Iya, justru itu. Ya inilah patung biawak aja ini, maaf loh ya, dengan lokasi yang seperti itu di Ya. pinggir jalan yang sempit, sampai hari ini ya, tadi saya ke sana itu masyarakat lewat masih berhenti dan masih foto. Kemudian pedagang di sekitarnya luar biasa banyaknya juga. Yang utama itu Mas. Jadi kebahagiaan ini bukan hanya kebahagiaan saya, tapi dimana setelah karya itu jadi Ya. memunculkan banyak kebahagiaan, saling berbagi kebahagiaan. Itu yang menurut saya seni tidak dijauhkan dari masyarakatnya. Seni harus didekatkan dengan masyarakatnya, termasuk sektor ekonominya, sektor budaya lokalnya. Betul. Nah, Dan itu itu bukti di sana ya. alhamdulillah. Ya. Mas, kalau Mas Ari sendiri harapannya dengan hebohnya patung biawak itu di daerah mana? Daerah Krasak. Krasak, Kecamatan Silomerto ya. Itu sebetulnya posisinya kalau dengan Kota Wonosobo kira-kira ke arah barat ke Banjar kurang lebih 10 kilo ya. 10 kilo. Jadi jauh dari kota sebetulnya. Jauh. Ya. Sudah mau keluar ke Mas dengan apa? Destinasi yang sempit seperti itu, harapannya Mas Ari setelah ini apa? Supaya itu menjadi karya yang bisa dinikmati banyak orang, supaya dampak ekonominya juga ada, harapannya Iya, apa itu? ini membuktikan bagaimana view yang biasa saja menjadi ketika diolah menjadi salah satu tujuan utama. Betul. Nah, itu PR kita. Dan jauh-jauh loh yang datang ke situ. Ya. Saya pernah tanya ada yang dari luar pulau loh, Banyak, Mas. Dari Jawa banyak. Timur sengaja ke situ, dari Jawa Barat Kalimantan sengaja ke juga. situ. Kalimantan ada Iya. sudah. Saya ketemu. Seharusnya ya, bayangan saya tidak sekedar patung itu yang bisa dinikmati. Misalnya Ya. di situ agak diperluas lagi, misalnya dibangun fasilitas apa, taman-taman atau mungkin. Next memang ini sebuah sarana, sebuah space untuk kita beredukasi juga ada di situ. Untuk oke. kuliner juga ada. Dan ketika di situ juga nanti ditemui handicraft Wonosobo. Ya, betul. Memang harus kemudian multi efeknya itu harus berjalan. Iya. Mumpung orang istilah dibahas masyarakat banyak ya, gitu ya. Kan nggak mudah itu Iya. membuat sesuatu kemudian ngebum di masyarakat itu nggak mudah itu. Iya. Nggak mudah. Makanya harus dimanfaatkan oleh pemerintah harusnya ya. Nggih. Pemerintah sangat bagus kok. Oke. Saya komunikasi mencoba pendekatan yang sangat merakyat dan mereka menyambut dengan sangat antusias. Bagus, baik. Biasa. Nggih. Mas Ari, kalau boleh berharap setelah patung biawak ini, Mas Ari berharap ada apa lagi di Wonosobo yang bisa menjadi kebanggaan gitu kira-kira di lokasi yang berbeda misalnya, yang bisa menjadi daya sedot destinasi juga gitu. Kita itu punya histori panjang, banyak lokal-lokal yang sebetulnya bisa muncul ikon-ikon baru. Misal contoh kata Tuk Bimo Lukar di daerah Dieng, dan sebagai kota santri, salah satu kota santri Kalibeber itu juga itu sebetulnya bisa muncul ikon-ikon. Contoh, misal di situ saya bangun orang sedang membaca Al-Quran. Itu sangat ikonik sekali. Orang masuk Kalibeber sudah Kalibeber sekali sebagai salah satu pionir kesantrian di situ. Nggih, kayak nikulah. Jadi riset saya memang lebih ke lokal-lokal, Mas. Betul. Jadi potensinya di daerah itu Harus apa? digali. Seharusnya ya, itu ditonjolkan dengan bentuk ikon ya harusnya. Ya. Harusnya ya. Sebagai penanda sejarah. Betul. Sebenarnya kalau Wonosobo sendiri ikonnya apa Mas yang pas? Banyak, Mas. Banyak ya? Banyak. Tidak satu ya? Bukan Makanya- karika saja, karika. Bukan. Itu salah satu hanya bagian kecil dari Wonosobo. Saja ya? Kenapa kok saya sampai bilang kelak Wonosobo menjadi kota 1001 patung, 1001 destinasi wisata buatan, itu karena Wonosobo penuh dengan sesuatu. Potensi ya? Iya. Sebetulnya ya. Iya. Itu yang menjadi mimpi Mas Ari ya saat ini setelah patung biawak ya. Oke.
Jadi harusnya Wonosobo itu muncul lagi ikon-ikon dalam bentuk karya seni ya, patung, buatan yang bisa menjadi destinasi ya. Iya. Dan bermacam-macam. Bermacam-macam. Dan next saya juga pengen buat merespon juga di 2 dimensi untuk dipamerkan. Oh, karya lukis. Ya, Karya lukis lukis, ya. tapi nanti ada juga lah sculpturnya. Jadi, Mungkin khusus karya Mas Ari selama ini Iya. lukisan tentang apa Mas? Tentang macam-macam atau Wonosobo aja? saya biasa berkarya per tema, per tema itu tadi. Per tema Iya. ya. Nanti rencana mau pameran ya, Ya, pameran. karya lukis ya di Wonosobo ya. Pinginnya Jogja atau Oh, Jakarta. Ya, oh di luar di luar Wonosobo. Wonosobo ya. Ya. Sekaligus promosi potensi Wonosobo. Sekaligus pengabdian. Oke, itu harus dinas pariwisata tuh minimal ya. Dan Saya kebudayaan mohon maaf tidak menunggu. Oh, siap. Ya. Kalau enggak malu ya enggak apa-apa. Iya, luar biasa. Ini memang menjadi inspirasi banget ya untuk Wonosobo yang selama ini orang, maaf loh, Wonosobo paling dikenal kan Dieng ya. Tiba-tiba ada karya seni yang luar biasa yang lahir dari seorang pemuda Wonosobo membawa idealisme yang luar biasa. Seni tidak sekedar untuk mencari pekerjaan. Saya sih berharap kayak dinas-dinas itu bersinergi, saling melengkapi. Seniman manusia biasa, yang pasti banyak kekurangan dan butuh dukungan, terutama dinas-dinas itu support itu sangat kami butuhkan. Betul. Kalau kekuatan itu digabungkan, itu saya optimis tambah gede kok anunya, nyalanya. Ya. Dan Wonosobo sama Tuhan sudah dibekali sebagai alam yang indah, dingin ya. Tinggal bagaimana sih mengemas packagingnya ke depan bisa dikenal masyarakat sehingga orang itu bisa datang ke Wonosobo. Itu yang paling penting. Betul. Kalau datang ke Wonosobo akan hidup ekonominya. Seperti semuanya. ini makan mungkin bukan orang Wonosobo. Ya. Karena dia traveling atau dia berpariwisata, akhirnya ramah-ramah di sini dan sektor ekonomi menjadi menarik. Betul. Ya itulah contoh kecil di lokasi Biawak itu setiap hari tidak pernah sepi orang sampai malam katanya ya. Ya, siapa nyangka ya? Ya, siapa nyangka tempatnya di situ loh. Dan yang membuat saya kagum lagi, dulu kan patung itu dianggap bagaimana. Betul. Sekarang orang berjilbab, orang berpeci pada foto di situ, berarti kita itu punya kebudayaan yang sangat ramah. Kita punya kesantunan yang sangat-sangat ini, kehalusan jiwanya istimewa. Thank you brother untuk apresiasi karya ke saya dan masyarakat semua Wonosobo ya. Jadi mohon maaf kalau dulu orang masih ada yang menganggap patung itu berhala. kayak berhala ya, harus dijauhi ya. Tergantung orangnya ya Mas. Tergantung. Dan menurut saya hari ini tidak ada orang yang menganggap patung itu sebagai Tuhan ya, nggak ada ya. Iya, hanya orang goblok. Sudah pada pinter lah ya. Sudah pada bahwa itu pinter. karya seni ya. Iya. Kalau Ya. dulu kan orangnya masih jahiliyah, Ya. gelap, goblok. Jadi wajar kalau iya. harus hati-hati ya. Oke Mas, di masyarakat juga ada anggapan selama ini ya Mas bahwa dunia seniman itu gembel, seniman itu ora profesional, seniman itu kerja sakarepe dhewe. Profesi seni itu tidak bisa untuk hidup. Menurut Mas Ari gimana? Selama ini loh ya, maaf loh. Itu berarti anggapan itu tidak percaya adanya Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu itu pasti maksimal. Apapun ketika digeluti, ditekuni, dihayati, syukur-syukur, tulus, ikhlas, makan bisa lah. Saya enggak pernah khawatir maksudnya. Saya yakin sekali dengan adanya Gusti Allah dan Maha Besar Gusti Allah. Salah satu syarat keimanan itu yakin besok pasti akan makan, besok pasti akan bahagia. Gusti Allah eman kok, nggak perlu khawatir apapun profesinya. Ya barangkali saja lihatnya baru sektor seniman gembel, seniman nggak bisa menghidupi keluarga, ya nggak apa-apa.
belum banyak dolan mungkin atau belajar. Ya, Mas Ari membuktikannya ya. Biasa saja kita menanggapi secara kalau di wilayah finansial itu saya anggap sederhana saja ya. Karena sederhana atau cukupnya itu menurut saya lebih apa ya, lebih enak lah. Kadang-kadang banyak duit tapi marahi apa, orang cemburu, keinginan orang, muncul iri, dengki, pengen dan pengen. Buat apalah ya. Saya lebih ke seneng hidup untuk bahagia. Hidup untuk bahagia ya. Dan bahagia tidak selalu duit. Iyalah. itu makna hidup yang sesungguhnya sebetulnya ya. Hidup itu bukan berarti harus nyaman, serba ada, enggak. Hidup itu ada masalah juga. Tapi bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari masalah kan, iya, untuk bangkit justru. Uang memang sangat penting dan bahkan dikatakan segan. Tapi kita nanti buktikan di lontong tetel ini, insya Allah tidak bayar. Kak, berarti tanpa duit ternyata kita bisa makan. Buktikan nanti. Nah, ya, itu Gusti Allah. Teman-teman, saya ingetin bahwa kita podcast dengan Mas Ari ini di Wonosobo, ini di satu tempat apa ya, resto atau warung ya, namanya Lontong Tetel di Wonosobo ya. Jadi kita kayaknya sudah disiapin menunya dan perlu dicoba, dan masyarakat lain mungkin yang melihat ini kalau ke Wonosobo jangan lupa mampir ke Lontong Tetel ini ya. Lontong Tetel seger kemelecer, kayak apa itu ya. Ini salah satu nanti menjadi apa, wisata kuliner juga. Oke, ini Wonosobo ya, menjadi salah satu ikon juga untuk ini karakter kuliner Wonosobo lah, salah satu ya. Dan supportnya istimewa. Dan jangan lupa nanti kalau Wonosobo mampir ke Lontong Tetel, seger melecer ya, cari aja. Luar biasa. Oke, Mas Ari, terakhir Mas, mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat ya, khususnya Wonosobo atau masyarakat Indonesia lah, monggo silakan. Karena hidup kalau bisa untuk bahagia. Yang kedua, yang mahal itu semangatnya. Yang mahal itu kadang-kadang pengabdiannya. Pahlawan itu pengorbanannya besar. Yang mahal itu. Jadi marilah mumpung masih diberi waktu, kita juga jarang memberi pada bumi ini, pertiwi ini, bumi pertiwi ini. Yo sekecil apapun lah, mencoba mengasihkan sesuatu kepada Ibu Pertiwi, nanti kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya. Luar biasa. Jadi memang inilah seniman ya. Jadi tidak bisa dilihat di kasat mata kita. Jadi seperti Mas Ari ya, seniman Wonosobo yang belakangan membuat karya yang luar biasa, patung biawak di Wonosobo yang membuat dunia, masyarakat banyak penasaran, banyak datang ke Wonosobo ya, ingin melihat jauh-jauh. Kemudian lokasi itu menjadi destinasi wisata hari-hari ini, banyak pedagang di sana karena sebuah karya seorang seniman Wonosobo. Dan Mas Ari ke depan punya mimpi besar, ingin membuat destinasi patung-patung di Wonosobo yang lebih banyak lagi. Mas Ari sebut namanya apa? 1001 patung untuk Wonosobo tercinta. Tunggu saja tanggal mainnya ya. Oke. Bismillah. Luar biasa teman-teman. Jadi Anda mungkin penasaran, ikuti terus perkembangan di Kota Wonosobo ya. Mungkin nanti akan muncul patung-patung berikutnya. Anda bisa datang ke Wonosobo untuk berdestinasi di sini. Ada macam-macam lah ya. Terima kasih sekali lagi, matur nuwun Mas Ari atas bincang-bincangnya nih. 2 kali saya datang ke Wonosobo ketemu beliau karena beliau setelah patung itu heboh kemudian jadi sangat terkenal. Diundang televisi nasional di Jakarta beberapa hari sampai nggak pulang-pulang. Kemudian tadi itu kita mau podcast saja, Mas Ari itu melayani masyarakat Wonosobo yang ada di sini. Begitu ketemu Mas Ari minta foto sana sini kayak artis lah pokoknya ya. Jadi siap-siap jadi artis Mas Ari. Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.